Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, terkait surat Dinas Pendidikan nomor 420-3080-4.4.1/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal pembina upacara di satuan pendidikan. Adanya doktrinasi kepada umat beragama terkhusus siswa-siswi yang beragama Islam. Alhasil, isi surat tersebut menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam di Siantar, Simalungun. Menyikapi isu yang dapat memperpecah belah kerukunan antar umat beragama, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Kesbangpol menggelar konferensi pers di Gedung MUI Simalungun pada Selasa 15 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hadir pada konferensi pers itu, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung, Kasdim 0207 Simalungun Mayor Infantri Marganda, Ketua MUI Simalungun diwakili Khairul Anwar, Ketua FKUB Nurdin Panjaitan, Kepala BKPPD Sudiahman Saragih, Kaban Kesbangpol Arifin Nainggolan, dan Kadis Kominfo Simalungun Simangunsong, PLT Kadis Pendidikan Sakban Saragi dan Jokson Midian Silalahi. Pengurus Ormas Islam antara lain PD Muhammadiyah, PD Dewan Masjid Indonesia Haji Sulaiman Sinaga, PD Al-Wasliyah Haji Amri Samsi Mamora, Ketua Ikatan Keluarga Islam Simalungun Insinyur Amran Sinaga, dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan para wartawan dari berbagai media. Kegaduhan muncul pasca surat dari Jokson disampaikan kepada Kowil Cam Bidang Pendidikan, pengawas SMP, pengawas SD dan pendidik luar sekolah serta kepala TK, PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun. Jokson dituding menciptakan kegaduhan di Simalungun lalu Ormas Islam protes. Karena membuat kegaduhan, Jokson pun meminta maaf. Sedangkan jabatan Kadis Pendidikan Simalungun yang ia emban sebelumnya telah dicopot Bupati Simalungun. Indonesia ini Bapak mantan Kadis Pendidikan, Bapak Jarinsen, dan seluruh pers yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dan seluruh, karena sudah merepotkan kita seluruh. Bapak dan Ibu, pada saat ini saya ingin klarifikasi semua pernyataan yang kami buat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun bahwa dari isi hati yang paling dalam, dari isi hati yang paling ikhlas, dari isi hati yang paling tulus, bahwa saya atau kami Bapak Ibu tidak bermaksud untuk meremehkan atau untuk melecehkan atau bahkan mendiskriminasi daripada kaum muslim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa tujuan kami itu sebenarnya supaya memang siswa atau guru-guru yang sudah agak lemah keimanannya dan disiplinnya, yaitu lama tidur dan lama bangun. Untuk itu Bapak dan Ibu, kami minta maaf yang sebenarnya dan kami menarik surat tersebut. Oleh sebab itu sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu, tidak ada niat untuk meremehkan. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, demikian, terima kasih. Maka saya bacakan surat pernyataan saya pada hari ini, Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Saya yang bertentangan di bawah nama Dr. Anus Jokson Midian Silalahi PD NIM 1967 0921 1995 12 1001 Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
sehubungan dengan surat yang saya terbitkan nomor 420 3085 14/1 2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal menjadi pembina upacara di satuan pendidikan dan ditujukan kepada Polri Kecamatan, Bina Pendidikan, pengawasan SMP, pengawas SD, dan pendidik luar sekolah, dan kepada Bapak Kepsek TK PAUD SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun. Dengan ini saya menyatakan benar saya bahwa muatan seluruh isi surat tersebut adalah atas inisiatif saya dalam rangka memberi motivasi kepada seluruh guru SMP, SD, TK dan PAUD se-Kabupaten Simalungun serta tidak bertujuan untuk mendiskriminasi agama. 2. Benar bahwa penerbitan dan muatan seluruh isi surat tersebut tidak ada pengarahan baik secara lisan maupun tertulis dari Bapak Bupati Simalungun. 3. Benar bahwa akibat terbitnya surat yang saya tanda tangani tersebut, beberapa ormas Islam di Kabupaten Simalungun atau Kota Kabupaten Siantar antara lain pengurus daerah Al-Jamilun Al-Wasliyah Kabupaten Simalungun telah menyampaikan surat mohon konfirmasi melalui surat nomor B38 PDAW SML 11/2022 tanggal 7 November 2022 perihal mohon klarifikasi, dan untuk itu saya dengan sungguh-sungguh atas kesadaran saya sendiri menyampaikan permohonan maaf. Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun yang dibubuhi materai yang cukup. Kematan Raya 10 November 2022 Dr. Anus Dr. Milian Silalahi MPD ditandatangani. Terima kasih. Pada konferensi pers itu, Johnson juga menyampaikan klarifikasi yang ia klarifikasi tentang surat dinas pendidikan yang ia tanda tangani bukan atas arahan serta bukan atas permintaan Bupati Simalungun. Terhadap permintaan maaf Johnson tersebut, seluruh pimpinan ormas Islam yang hadir, seperti Wakil Ketua MUI Simalungun Khairul Anwar, Ketua FKUB Simalungun Nurdin Panjaitan, Ketua Al-Wasliyah Amri Syam Simamora, Sekretaris BKPRMI Julham Siregar, Ketua Ikatan Keluarga Islam Simalungun Amran Sinaga dan lainnya, dapat menerima permohonan maaf Johnson Milian Silalahi. Hanya saja, hingga sesi tanya jawab pada konferensi pers dimulai, Bupati Simalungun Radiapo Sinaga tak juga menyampaikan permohonan maafnya ke publik setelah ia menggunakan tenaga dan pemikiran Johnson sebagai kadis pendidikan yang menciptakan kegaduhan di Simalungun. Pada sesi tanya jawab, sejumlah jurnalis mempertanyakan alasan Bupati Simalungun tidak meminta maaf. Dipertanyakan juga apakah Bupati tidak merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan Johnson selaku pejabat binaannya. Bahkan, ada wartawan dan tokoh masyarakat yang meminta Bupati Simalungun untuk meminta maaf secara langsung ke publik melalui konferensi pers tersebut. Di masa jeda, sekira 1 jam kemudian Bupati Simalungun Radiapo Sinaga muncul di gedung MUI Simalungun dan mengikuti konferensi pers. Di sana, Radiapo menyampaikan permintaan maafnya. Saya selaku Bupati Kabupaten Simalungun menyampaikan mohon maaf setinggi-tingginya, sebesar-besarnya atas kekhilafan yang telah disampaikan staf saya. Ini merupakan pembelajaran ke depannya, ucap Radiapo. Terus bagaimana ini Pak? Ini sangat sensitif ini saya bilang. Udah gini aja, kita undanglah pimpinan ormas muslim yang ada di Kabupaten Simalungun ini. Langsunglah kami ketemu di rumah kediaman Wakil Bupati kalau tidak salah tanggal 10 malam ya. Di sanalah kami berdiskusi, membicarakan semua kenapa ini bisa terjadi semuanya. Kemudian saya sampaikan kepada Kesbang,
Ini harus komprehensif ini, sampaikan ke masyarakat kita bagaimana kronologis ini bisa terjadi. Saya sebenarnya sudah ada juga telepon kepala dinas. Yang saya sampaikan di sini, ini surat edaranmu ini kok nyeleneh. Biasa kok jawaban staf siap salah. Saya mau ngomong apa lagi? Saya pelajari. Setelah pertemuan itu saya sampaikan kepada Kesbag, ini harus kamu buat ini pertemuan dengan teman-teman insan pers. Kita sampaikan ini karena ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman insan pers. Saya senantiasa menjalin, bukan hanya dari lembaga pemerintahnya, tapi secara person juga. Saya selalu berdiskusi dengan apalagi dulu almarhum Ketua MUI, almarhum, ya. Aslinya udah sering, itu sudah sering ketua FKUB, apalagi emang saya mengambil dari mahasiswa Pancasila. Jadi kami tetap berdiskusi terkait masalah merajut keberagaman di Kabupaten Simalungun ini. Itu tetap yang saya sampaikan. Jadi tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu, demikian juga teman-teman insan pers, saya selaku Bupati Kabupaten Simalungun menyampaikan mohon maaf setinggi-tingginya, sebesar-besarnya atas kehilafan yang telah disampaikan oleh staf saya. Ini merupakan pembelajaran ke depan. Simalungun sudah terkenal dengan miniaturnya Indonesia. Semua keberagaman ada di Simalungun. Daripada kesempatan ini saya memohon kepada orang tua saya dari ormas Muslim yang ada di Kabupaten Simalungun dan seluruh teman-teman insan pers, kiranya mari kita rajut kembalilah kebersamaan ini, jangan dinodai oleh hal-hal yang tidak perlu yang ada seperti ini. Jadi saya kira itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kehadiran ormas-ormas Islam pada kesempatan ini. Saya mengapresiasi, ini merupakan komitmen kita bersama. Ini merupakan suatu apresiasi kita bersama juga bahwa kita memang harus sama-sama kita menjaga Kabupaten Simalungun ini untuk lebih baik. Dari Gedung MUI Simalungun, Sumatera Utara, tim liputan Babe Ezra Manihuruk, Monalisa TV mengabarkan.